Halo Bola Sporters, jumpa lagi dengan saya Nugi Fauzi dari tim olehbolasport.com. Saya ditemani dua teman saya, Abdul Rahman dan Ibnu. Nah, di sini kami akan membahas preview match pekan keempat Liga 1 2021. Untuk match kali ini kita ke bagian Madura United melawan PSS Sleman ya. Maaf, Madura United melawan PSS Sleman. Dari Madura United saat ini menempati peringkat ke berapa ini Madura 14 klasemen Liga 1 14. dengan 2 poin ya dari 2 hasil imbang. Sementara PSS Sleman menduduki posisi 8 klasemen dengan 4 poin dari 1 kali imbang, 1 kali menang dan sekali kalah. Nah, untuk kekuatan Madura United sendiri sejauh ini seperti apa pendapat dari Abdul Rahman? Madura bisa dibilang komposisi pemainnya oke ya secara komposisi pemainnya, tapi secara hasil belum sesuai ekspektasi mereka ya. Dia sebutannya apa sih, Los Galacticos Indonesia ya, banyak pemain bintang. Itu kan dulu. Iya, sekarang juga kan. Kalau sekarang saya Lumayan lah. Galacticosnya lebih ke Persib Bandung sih. Oh gitu ya. Iya. Jadi gimana ini dari Madura memang menurut Abdul apa yang kurang efektif nih? Mereka kan 2 kali imbang sekali kalah ya. Iya. Secara sebentar. 2 kali imbang ya. Dalam 3 pertandingan mereka cuma nyetak 2 gol doang ya, bisa dikatakan ya. Apalagi di depannya ada striker cukup oke lah, kayak Silvio Escobar sama striker asingnya Rafael. Tapi mungkin apa ya, permainan Madura kurang masih belum nyatu sih kayaknya sih ya, secara permainan mereka. Sama lini tengahnya sih kurang supply ke depan. Jadi gitu. Kehilangan sosok ini ya Alberto Gonçalves sama Greg Nokolo ini cukup berpengaruh rupanya ya di Madura United ya. Cukup. Terbukti ketajaman mereka juga belum terlihat dalam 3 pekan ini. Di match terakhir juga mereka kalah sama Bayangkara FC ya. Padahal itu padahal mereka punya banyak peluang sebenarnya di laga itu menurut saya. Kalau dari Ibnu sendiri gimana Madura United? Ya hampir mirip sama Abdul. Madura itu kayak gimana ya, mainnya udah bagus, dari belakang itu udah membangun serangan itu udah bagus, udah baik, tapi pas ke depan itu mesti pemainnya pada bingung gitu loh. Kemarin kayak pemain banyak banget peluang pas lawan Bayangkara, itu banyak banget peluangnya. Terus pemain sayapnya itu kayak Bayu Gatra sama kemarin siapa itu satunya akhirnya, itu kalau udah dapet bola itu udah bingung. Maunya nerobos tapi kehadang terus, jadi hilanglah kesempatan. Nah itu mungkin salah satu yang mungkin mereka belum percaya kali ya, belum percaya kali mereka sama kualitas pemain depannya, makanya bingung. Iya, kan dari belakang itu udah bagus loh, bangun serangan udah bagus, sampai tengah udah bagus, kan main sayap. Jadi mainan sayap kan itu Bayu Gatra sama kirinya itu kan udah sampai situ, terus mereka bingung mau masuk ke gawang Bayangkara apa mau di umpan lambung. Nah mungkin kayak kelamaan mikir terus bolanya kecolong gitu. Yang pasti penyelesaian akhirnya, finishingnya yang kurang Madura United. Jadi Madura masih di finishing ya, finishing akhir. Kalau dari PSS Sleman sendiri, PSS 3 kali bertanding, sekali kalah, sekali menang, sekali imbang. Cukup ini ya, berimbang lah ini penampilannya dengan 5 gol dan 5 kebobolan. Menurut Mas Abdul, gimana ini PSS Sleman kekuatannya musim ini? Kalau secara hasil belum konsisten kali ya, kalau ngelihat dari hasil 3 pertandingan terakhir. Ini mereka di laga terakhir mereka menang lawan siapa ya, Arema ya, 2-1. Gol dari Mario Maslak tuh lumayan.
Iya. membuat muka dari Dejan Antonik selamatlah dari ancaman-ancaman Iya. omongan sinis dari para supporter kan sempat ada tuh Iya, iya. suara sumbang dari supporter meminta Dejan Antonik buat keluar nanti. Itu jadi ajang pembuktian lah di laga itu bahwa ini loh permainan kami dan kami bisa meraih kemenangan di laga melawan Arema itu. Apalagi kemarin pemain barunya nyetak gol ya, Juninho ya. Kehadiran Juninho cukup memberikan angin segar lah buat skuad PSS Sleman. Kontribusinya sudah lumayan. Apalagi mereka masih menunggu satu pemain asing, strikernya, yang belum tahu kapan dia akan datang. Oh, berarti PSS ini udah ada 3 pemain asing ya? Iya, udah ada 3, tinggal nunggu 1. Satu lagi ya. Terus dari Mas Ibnu sendiri, PSS Sleman gimana ini performanya? Kalau aku lihat PSS itu mulai ada peningkatan ya. Meskipun ya mungkin kayak Dejan itu kayak pusingan awal-awal itu kehilangan strikernya. Jadi cuma ngandarin siapa strikernya itu. Sadamnya masih cedera, terus yang pemain asingnya juga belum ada. Nah, pas tuh waktu 1-2 pertandingan awal itu kan masih kesulitan. Nah, waktu pas lawan Arema itu mainnya udah bagus. Pertahanannya cukup kokoh, terus serangannya cukup mematikan. Padahal Arema itu banyak banget dapat kesempatan nyerang itu berkali-kali. Kemarin tak lihat. Ya, walau nggak lama ya. Arema itu dapat, tapi ya itu berkali-kali backnya itu si Maslak sama Bagus itu mainnya bagus banget gitu. Saling cover ya mereka ya. Iya, saling cover satu sama lain. Apalagi kalau nggak salah di PSS Sleman pemain kuncinya dipanggil timnas ya, Irfan Jaya ya. Ya, Iya, nah ya. ini Cukup menyambung ke situ ya. Berarti kalau terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia ini nanti apakah berpengaruh ini dari PSS Sleman dulu deh. PSS kayaknya yang dipanggil Irfan Jaya aja ya. Hanya Irfan Jaya. Terus di Madura nggak ada Farudin ya, Farudin Arianto. Nah itu gimana menurut Abdul dulu nih? Apakah berpengaruh nih pemain yang dipanggil nih? Mungkin kalau dari PSS yang Irfan Jaya itu ya bisa dibilang cukup berpengaruh sih kalau di pertandingan di atas lapangan nanti, apalagi dilihat dari pertandingan terakhir permainan dari PSS itu mengandalkan kecepatan dari Irfan Jaya nih. Tusukan-tusukan itu ya? Iya, tusukan umpan-umpan. Apalagi dia udah cetak gol belum sih Irfan Jaya itu? Kontribusinya cukup vital lah peran dia di Sleman. Nah, Dejan Antonik harus berpikir keras nih untuk mencari siapa pengganti yang tepat nih buat mengisi posisi Irfan Jaya nanti. Kalau nggak salah ada Irfan Mila dipanggil juga sih, enggak ya? Belum. Kalau dari rilis PSSI belum. Nah, Irfan Mila belum. Baru Irfan Jaya aja ini dari PSS Sleman. Kalau dari Mas Ibnu gimana tadi kalau Farudin Arianto ini kan dia absen nih, kemungkinan absen pas Madura lawan PSS. Kalau nggak ada Farudin ya cukup vital ya. Nah, ini belakang Madura itu juga masih ada PR-nya. Kemarin kan waktu lawan Bayangkara itu kan juga 1 gol itu kan gara-gara kesalahan 1 back belakang itu sama Jaime itu ya. Mungkin kalau Farudin nggak ada ya bisa jadi kacau sih Madura. Menurut aku. Tapi kemungkinan masih tetap masuk sih. Kan pemanggilannya nggak lama. Oh iya, berarti kemungkinan ada kemungkinan bisa kembali pas match ya. Walau nggak main penuh, kayaknya masih bisa main. Ini oke ya. Kalau dari segi pertemuan sendiri, PSS lawan Madura terakhir ketemu di Piala Presiden kemarin. Itu Madura United berhasil menang 2-0. Menpora. Oh ya, Piala Presiden 2019. Kalau 2020? Oh, 2019. 2021? Emang ketemu PSS Madura? Enggak kan ya? Menpora. Terakhir bertemu kan di Liga 1 sama Piala Presiden 2019 berarti kan. Nah, dari 3 pertemuan itu, ini Madura United dan PSS berimbang nih hitungannya. Pas Piala Presiden 2019,
Madura menang 2-0. Pas Liga 1 Madura kalah lawan PSS 1-0 dan imbang 2-2. Nah, berarti kan menurut pandangan saya kan ini hampir berimbang nih dua tim ini. Nah, kalau dari Abdul sendiri prediksinya gimana untuk match nanti kira-kira? Kalau nggak bisa skor minimal persentase lah ini. Oh, mungkin kalau prediksi aja kali ya. Kalau ngelihat, Prediksi mungkin secara kalau dari saya sih seri kali ya. seri ya. Seri Berapa skornya kira-kira? kisaran 2 sama lah. 2 sama. Bersama bisa. Hmm. Itu. Kalau dari Ibnu? Dari Ibnu Kalau gimana aku kira-kira prediksinya? lihat laga terakhir ya Mas, Mm-mm. di Piala Menpora kemarin di grup C itu kan menang Madura 2-1. United 2-1. Mm-mm. Nah itu kan waktu itu Madura unggul karena ada pemain asingnya kan, sedangkan PSS kan nggak sama sekali belum mainin pemain asingnya waktu awal-awal penyisian grup. Nah Piala Menpora ya. kemungkinan kalau nanti PSS kan komposisi skuadnya udah mulai lengkap. Apalagi nanti kalau pemain striker asingnya terakhir ikut, nah itu bisa jadi tambahan dobrakan untuk PSS ya. Siapa pemain asing terakhir itu kan kalau nggak salah itu namanya Nemanja Gotik. Nah, kalau itu nanti sudah bisa gabung, udah bisa dimainin, ya itu bisa jadi opsi tambahan sih. Jadi berapa skornya prediksi? Kalau aku lihatnya itu PSS bisa menang paling ke 2-0 lah. 2-0 ya. Wah, yakin banget ininya. Ini berarti udah. Nah, jadi sudah tahu ya teman-teman Bola Sporters bahwa ini prediksi dari kami untuk Mas Abdul kira-kira nanti kemungkinan imbang ya 2-2 antara PSIS melawan Madura, sedangkan Ibnu yakin PSS menang 2-0. Untuk lebih lengkapnya terkait prediksi, preview dan berita seputar sepak bola nasional, teman-teman bisa kunjungi saja langsung di website kami bolasport.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bola Sport ini. Kunjungi terus website Bola Sport untuk mengorek informasi seputar olahraga nasional dan internasional. Sekian dari saya Nunggi Fauzi bersama rekan saya Abdul Rahman dan Ibnu. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.